Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, peserta Latsar kelompok 4, Angkatan 9 dari Polda Kalimantan Utara. Kali ini, kami akan mengimplementasikan mengenai penggunaan teknologi internet, sosial media, secara baik dan benar. Media sosial merupakan hal yang tidak luput dari aktivitas masyarakat. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa sudah terbiasa menggunakan media sosial. Namun, penggunaan media sosial tidak hanya memberikan dampak positif di dalamnya, melainkan juga terdapat dampak negatif, seperti hate speech atau ujaran kebencian, tindakan kriminal yang menyalahgunakan media sosial atau disebut juga cybercrime, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime sendiri memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Maka dari itu, sebagai Smart ASN, kita harus mengetahui panduan etis dan kontrol diri terhadap perkembangan media sosial tersebut, agar terhindar dari dampak buruk yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kehadiran internet memberikan dampak positif, yaitu membantu dalam memberikan informasi, bahkan solusi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi internet juga memberikan dampak negatif jika kita salah menggunakannya. Misalnya, tidak menceritakan atau memposting urusan pribadi ke dalam media sosial yang dimiliki, antara lain WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Apalagi menyangkut harta kekayaan yang kita miliki. Hal ini dapat memicu tindakan kriminal bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab saat melihatnya. Sebaiknya urusan pribadi tak perlu dipamerkan atau dipublikasikan ke media sosial untuk menjaga kerahasiaan pribadi maupun instansi kerja agar tidak memicu tindakan kriminalitas. Kita juga perlu khawatir jika orang lain menyalahgunakan data pribadi di internet atau di media sosial. Jika tidak hati-hati, biodata kita di masa lalu, rahasia pribadi, bahkan riwayat penyakit bisa jatuh ke tangan yang salah. Ada beberapa KPS untuk melindungi informasi pribadi kita di dunia maya. Pertama, jangan memberikan data diri berupa KTP atau SIM kepada orang yang tidak kita kenal atau baru kita kenal, atau kepada instansi yang tidak jelas, apalagi untuk difoto pada telepon genggam milik orang lain. Batasi akses atau bahkan sembunyikan informasi pribadi. Jangan sampai informasi tersebut jatuh ke tangan orang yang tidak tepat dan tidak bertanggung jawab. Mengganti password berkala dengan password kuat. Proteksi perangkat digital pada dasarnya merupakan perlindungan yang bertujuan untuk melindungi perangkat digital dari berbagai ancaman. Risiko lainnya yang sering terjadi dalam perangkat digital yang kita miliki jika tidak diproteksi dengan benar adalah kegiatan mengakses data dan dokumen pribadi yang dilakukan oleh orang yang paham dengan teknologi dan informasi. Gantilah password secara berkala dan gunakan password yang kuat. Akan mengamankan akun Anda dari peretasan atau pembobolan akun atau data. Hindari memberikan password, kode OTP, dan data penting lainnya kepada siapapun. Pemanfaatan produk teknologi. Kemajuan teknologi berkembang begitu pesat. Teknologi dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak bisa terpisahkan lagi. Salah satunya berperan sebagai alat komunikasi. Komunikasi yang dulu sangat lama dalam penyampaiannya, sekarang dapat dilakukan dengan sangat cepat, seperti tidak ada jarak. Kehadiran internet di kehidupan kita mendukung proses komunikasi sehingga kita dapat terhubung dengan semua orang di seluruh kota, bahkan dunia dengan sangat cepat dan mudah. Sebagai contoh,
Saat ini kita dapat melakukan meeting atau rapat, pertemuan-pertemuan, maupun seminar melalui media Zoom online. Tidak mudah percaya dan memposting atau membagikan berita hoax. Apa itu hoax? Siapa yang mau tahu? Nah, gimana misalnya kalau lo lagi asik-asik makan mie instan terus lo cek sosmed, kalau orang lagi pada heboh nge-share berita ada koruptor dikutuk rakyat jadi ikan pari, ha? Iya sih, itu kabarnya bagus, tapi bikin kesel karena itu adalah hoax. Tapi sebenarnya apa sih hoax itu? Hoax adalah usaha untuk menipu atau mengakali masyarakat untuk mempercayai sesuatu. Hoax-hoax ini paling banyak beredar di media sosial dan aplikasi chatting. Serta dari 1.000 responden yang diteliti, sebanyak 30% menyatakan sulit untuk memeriksa kebenaran suatu informasi yang diterima antara hoaks atau bukan. Ada beberapa cara menangkal hoaks. Pertama, hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaksnya banyak di-share dan lebih banyak orang yang membaca. Kedua, perhatikan alamat situs. Jika ada link yang diberikan suatu potongan berita, buka dan perhatikan isi-isinya. Jika banyak berita yang tidak berimbang, sebaiknya jangan dibaca atau dipercaya. Ketiga, periksa fakta. Pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Jika dapat berita dari website yang tidak jelas, baiknya cek lagi apakah media lain yang kredibel juga memberikan hal yang sama. Keempat, perhatikan keaslian foto. Biasanya, penyebar berita hoaks gemar mengedit foto-foto untuk meyakinkan pembaca. Ibu, jangan diminum! Ibu, jangan diminum! Apaan sih nih? Kok jadi viral kayak gini? Kejadian yang sebenarnya bukan seperti apa yang mereka lihat. Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya. Demikian implementasi penggunaan teknologi internet dan sosial media yang benar untuk mewujudkan smart governance. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.